yang paling depan benderanya bendera Partai Buruh. Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Indonesia dan Partai Buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Istana Negara. Para buruh meminta pemerintah memperhatikan harga kebutuhan pokok masyarakat dan menuntut KPU menegakkan pemilu bersih khususnya pemilu legislatif. Para pengunjuk rasa mengkhawatirkan dengan penyelenggaraan pemilu 2024 yang penuh dengan laporan temuan dugaan kecurangan, termasuk salah satu indikasinya yakni hitung cepat hasil pemilu melalui aplikasi Sirekap yang masih menyimpan banyak persoalan. Kami ingatkan KPU jangan main-main. Buruh itu sekali dicurangi, lumpuh ini ekonomi kita bikin. Ya, terutama di pemilihan legislatif. Alasan yang kedua, mana C1 atau C hasil yang benar? Semua orang bisa menduplikasi, masukin ke Sirekap, hasilnya hancur. Kenapa? Karena C1 dan C hasil hari ini nggak ada hologram. Kalau pemilu yang sebelumnya ada hologram, jangan-jangan udah ada rancangan awal. C hasil dan C1 nggak ada hologram, kita nggak bisa tentukan mana formulir C1 atau C hasil yang benar. Dalam aksi unjuk rasanya, para buruh menyimpulkan dengan 3 tuntutan, yakni turunkan harga bahan pokok, mencabut Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, dan mewujudkan pemilu yang bersih dan adil. Dari Jakarta, Giseliana Nurrahma, Abdul Rosyid, iNews melaporkan. Pemirsa, harga beras premium di sejumlah daerah naik dan sudah menembus harga Rp17.000 per kilogram. Hal itu yang membuat warga rela antre berdesakan, bahkan ada yang nyaris pingsan karena harus antre berjam-jam demi mendapatkan beras dengan harga murah. Ratusan warga menyerbu salah satu toko di Pasar Sentral Pekabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar. Warga yang didominasi para ibu ini berdesakan demi membeli beras murah yang dijual seharga Rp54.000 per 5 kilonya. Setelah menunggu berjam-jam, sejumlah ibu kelelahan bahkan nyaris pingsan. Saat ini beras jenis medium menembus harga Rp15.000 per kilogram, sementara beras jenis premium mencapai Rp16.000 per kilonya. Selalu sampingku lolos, kanan lolos, saya tidak bisa jalan kaki. Apa orang tua di liburan baru kan kadang kita beli beras lembek bisa digabung tuh. Ratusan buruh pabrik dan masyarakat menyerbu stand operasi pasar beras murah yang digelar di halaman depan pabrik di Purbalingga, Jawa Tengah. Operasi pasar ini di dalam rangka stabilitas pasokan harga pangan yang digelar Pemkab Purbalingga bersama Perum Bulog Banyumas. Antrian warga mengular demi mendapatkan beras seharga Rp51.000 per 5 kilonya dan minyak goreng dengan harga murah. Hanya dalam waktu setengah jam, sebanyak 2 ton beras habis terjual. Disediakan 2.000 kg atau 2 ton. Dalam jangka waktu setengah jam sudah habis terjual. Kemasannya 5 kg untuk beras medium seharga Rp51.000. Ini dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya beras yang saat ini harga. Hal serupa juga terjadi di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ratusan warga rela antri berdesakan demi mendapatkan beras murah seharga Rp52.000 per 5 kg dalam operasi pasar murah yang digelar di kantor wilayah Bulog Nusa Tenggara Barat. Bapak ke depan, berulang kali kita ngomong, Bapak di bawah, Bapak di depan, tidak saya ngomong. Namun banyaknya warga yang datang tidak sebanding dengan jumlah beras yang disediakan. Akibatnya banyak warga yang kecewa dan protes lantaran tidak mendapat jatah beras SPHP. Bahkan sempat terjadi adu mulut antara warga dan pegawai Bulog. Sementara Bulog menyediakan beras SPHP sebanyak 2 ton yang habis dalam waktu 2 jam. Dalam operasi pasar ini, pihak Bulog membatasi pembelian beras murah 10 kg per orang. Ya, karena kan perbandingan harga di pasar kan jauh sekali. Berapa? Di pasar kan 16.000. Ya, kalau di sini kan murah dapat 11.000 lebih lah. Bedanya? Ya. Bedanya ya sekitar 5.000-an. Tadi sempat antri juga Bu, ikut antri. Iya, ikut antri karena kan banyak minat jadi harusnya. Operasi pasar murah rencananya akan kembali digelar di sejumlah tempat hingga harga komoditas kebutuhan pokok bisa terkendali. Tim Liputan iNews melaporkan.
Hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak dini hari tadi mengakibatkan sejumlah wilayah terendam banjir dengan ketinggian 40 hingga 50 cm. Banjir juga merendam rumah warga dan mengganggu arus lalu lintas kendaraan. Hari ini Jakarta diserbu banjir. Sejumlah wilayah terendam hingga mengganggu arus lalu lintas. Di Kelapa Gading, Jakarta Utara, hujan deras membuat jalanan banjir dan membuat sejumlah kendaraan motor mogok. Banjir juga membuat kendaraan putar balik mencari jalan yang tidak terendam. Akibatnya kemacetan panjang tak terhindarkan di Kelapa Gading. Tidak hanya di jalanan, banjir juga merendam rumah warga di kawasan Rawa Indah Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ketinggian banjir mencapai 60 cm. Ada 966 jiwa di RT 6 RW 3 yang terdampak banjir. Dalam musim banjir ini bulan Februari ya, awal Februari itu udah 3 kali, Pak. 3 kali? Nah, ini ketinggian banjir ini berapa sentimeter, Pak? Ini kurang lebih di depan sana, di pinggir kali itu kurang lebih ya 60 ada itu, 50-60 lah. Sementara itu, arus lalu lintas di Pulau Mas, Jakarta Timur juga terganggu akibat air yang merendam jalanan. Sejumlah kendaraan nekat melintasi jalanan yang terendam banjir parah, sementara kendaraan lain terhenti dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Beberapa karyawan yang akan berangkat bekerja terpaksa menggunakan perahu agar bisa tiba di kantornya. Mbak, ini mau ke kantor atau apa, Mbak? Cuma posisi kantornya banjir? Banjir kayaknya sih, Pak. Makanya ini naik perahu atau gimana tadi minta dijemput? Ya, tadi minta tolong teman buat infoin buat dijemput ke perahu. Iya. Namanya siapa, Mbak? Intan. Ya, kasih. Air setinggi 50 cm merendam di jalur lambat yang menghubungkan kawasan Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat menuju Senen. Meski genangan cukup tinggi, tidak sedikit pengendara yang nekat menerobos. Akibatnya tak sedikit pengendara roda 2 yang mengalami mati mesin. Tim Liputan iNews melaporkan. Curah hujan tinggi Jakarta dalam 2 hari terakhir membuat Kali Ancol tidak mampu menampung debit air. Untuk mengurangi potensi banjir, Pemprov DKI Jakarta tahun depan berencana membangun pompa air baru di Bogasari, Cilincing. Wacana ini disampaikan langsung oleh PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat meninjau stasiun pompa di Ancol, Jakarta Utara Kamis sore. Curah hujan tinggi yang mengguyur Jakarta selama 2 hari terakhir menyebabkan Kali Ancol tidak cukup menampung debit air. Hingga akhirnya sejumlah wilayah di Jakarta tergenang banjir. Untuk mengurangi beban Kali Ancol, Pemprov DKI Jakarta akan membangun stasiun pompa baru di Bogasari, kawasan Kalisunter, Cilincing pada tahun depan. Paket cek 1 titik pompa di Ancol. Dan kondisi Jakarta 2 hari ini hujan rata-rata 160 mm dan tadi malam sudah terus hujan dan hari ini sampai sore masih cuaca mendung dan kita memastikan semua pompa berjalan dengan baik. Dari hasil diskusi tadi di lapangan memang beban Kali Ancol masih cukup tinggi, jadi nanti akan bisa 2025 akan dibikin program untuk pompa di Kali Bogasari sana, Kali Sunter. Nah, sekitar Bogasari bikin pompa